warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia Tunisa, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan melakukan kegiatan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Bambang Cipta SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Grobak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Kabarnya baik sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak. Alhamdulillah hari ini Bapak memiliki waktu dengan saya nih Pak, sehingga kita bisa bertemu, dan tentunya di sini saya ingin belajar banyak nih Pak dengan Bapak berkaitan dengan tugas di PGP saya di pelatihan guru penggerak, berkaitan dengan tugas di modul terakhir nih Pak, di modul 3.1, demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin Pak. Mungkin Bapak berperan Pak ya? Iya, siap. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini kan kita tahu nih Bapak sudah cukup lama sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Udah cukup lama sebagai kepala sekolah, berarti otomatis Bapak sudah banyak nih pengalaman-pengalaman secara real dan juga luar biasa bagaimana untuk seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Baik, untuk selama ini nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana nih Bapak bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu adalah dilema etika ataupun rujukan moral? Baik. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan untuk saya untuk mengemukakan pendapat. Bahwasanya kita lihat real kehidupan siswa, bahwa siswa itu memiliki agama, memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Terus kemudian kita lihat sosial kehidupan dari siswa itu sendiri, sehingga itu merupakan identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang secara tidak langsung, secara halus mungkin merupakan rujukan moral kita. Juga dilihat dari sisi lain, yaitu mungkin sisi berdasarkan budaya dan sosial masyarakat di kehidupan masyarakat. Ya. Berarti untuk mengidentifikasi kasus ini, berarti mungkin Bapak melihat dari keadaan real ya Pak ya, keadaan real. Baik itu dari aspek agama, budaya, sosial maupun suku nih Pak ya. Jadi, untuk selanjutnya nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah nih dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana merupakan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk melihat kasus demikian, karena itu biasanya rumit umumnya, maka kita akan memanggil beberapa wali kelas atau semua wali kelas yang terutama yang berkasus pada itu siswanya, individual atau kelompok barangkali. Kita lihat rekam jejaknya. Tentunya di setiap wali kelas itu memiliki buku dokumen kasus siswa, sehingga sebagai kepala sekolah kita bisa melihat kembali historik yang dilakukan siswa, apa saja yang pernah dilakukan dalam menangani atau permasalahan-permasalahan yang dimiliki siswa. Mudah sekali bagi kami, terutama saya selaku pemangku kebijakan, untuk menentukan apabila siswa itu pernah mengalami kasus yang serupa. Oke. Berarti dari kepentingan-kepentingan atau dari kedua kepentingan yang sama ini, berarti Bapak mencari mencari rekam jejak dulu Pak ya, rekam jejak dulu dari wali kelas dan juga BP ya Pak ya, dari BK. Kemudian dari catatan-catatan siswa nih, dari catatan siswa Pak ya berarti ya, catatan sikap siswa atau kasus siswa yang bersangkutan.
Berarti ini ada langkah-langkahnya dong Pak ya? Langkah-langkah untuk dalam sebelum keputusan itu ada, berarti ada langkah-langkahnya atau Iya. prosedur yang Bapak lakukan? Betul Seperti apa, sekali. Langkah-langkahnya tentu kita harus melihat regulasi yang telah kita sepakati bersama dengan siswa dan wali kelasnya, bagaimana melihat apakah ada tata tertib yang dibuat. Apabila ada, maka itu menjadi delik bagi siswa. Tapi kalau tidak ada, maka tentu kebijakan sangat diperlukan. Ya. Tetapi kebijakan itu harus mengacu pada keadilan siswa itu sendiri. Bagi kalau kasusnya 2 orang atau 3 orang dan kelompok, berbeda dengan penanganan 1 orang. Kalau penanganan 1 orang lebih mudah, tapi kalau penanganan 2 orang atau lebih, biasanya kita harus menyikapi hati-hati dengan sikap yang seadil-adilnya, terutama untuk siswa itu sendiri. Iya. Oke, berarti dengan langkah pertama dengan regulasi ya Pak ya, Iya, untuk mengetahui atau apa dari tata tertib mana benar atau salahnya dalam sebuah kasus. iya, Kemudian yang pastinya tadi langkah selanjutnya dari pertanyaan sebelum ini pasti mengajak guru BK Pak ya? mengajak guru BK dan stakeholder yang Iya, ada, stakeholder. serta terutama kalau pihak luar dengan komite Gitu. dan orang tua itu sendiri. Iya. Itu pasti kita lakukan. Untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Tergantung kasusnya, Bu Guru. Gitu. Kasusnya ringan, sedang, atau Oke, berat. berat ya. Jadi hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Saya sikapi untuk pengambilan kasus yang sederhana aja, maka tindakan yang harus kita lakukan secara langsung, maka itu bisa kita kerjakan karena tidak terlalu berat. Tapi apabila berat, saya akan mengambil atau berkoordinasi, istilah sekarang kolaborasi dengan pengawas, komite dan dinas pendidikan. Pasti itu efektif sekali. Berarti tergantung dari besarnya kasusnya ya Pak ya. Ya. Jika memang bisa dikatakan ringan, itu bisa diselesaikan oleh pihak sekolah Ya, sendiri, sekolah ya. saja. Kalau yang besar atau apa mungkin bisa maksudnya dipihakkan oleh atau digabungkan atau berkolaborasi dengan para komite maupun dari dinas. Jadi selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Tantangan yang paling berat, kita ambilkan suatu contoh di orang tua dengan di sekolah, itu ada perbedaan persepsi atau istilahnya kontradiksi. Orang tua membolehkan siswa katakan merokok, itu ya. Sementara kami di sekolah memberikan tata tertib tidak boleh merokok. Ini merupakan tantangan yang paling berat. Kalau sudah ini kasusnya, maka kita panggil orang tua dan suatu ketika kita ajak untuk bermusyawarah. Boleh merokok, tapi di luar sekolah. Ya. Selama di dalam sekolah, tentunya tidak boleh merokok. Berarti dalam arti pengubahan disiplin pada siswa untuk menaati tata tertib yang ada di sekolah. Gitu, Pak, ya. Selanjutnya Bapak, nih dari Pian, Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Mungkin bisa dapat diselesaikan secara langsung nih, atau menyelesaikannya di tempat, atau membuat jadwal sendiri dalam menyelesaikannya, atau mungkin bisa dalam bentuk prosedur, seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, untuk kasus-kasus yang ringan biasanya dikerjakan oleh wali kelas dan PPK-nya. Tapi apabila kasus itu berat,
pelanggarannya, maka kepala sekolah akan memanggil pihak komite tadi Pak ya? pihak komite untuk Oke. koordinasi Iya. Oke. dan pihak pengawas terutama. Lalu langkah ketiganya dengan penjadwalan tertentu memanggil pihak orang tua murid untuk penyelesaian masalah berikutnya. Iya. Bermusyawarah lah terutama Iya. berkaitan dengan kasus yang dimiliki siswa. Baik. Oke. Berarti dengan panggilan orang tua ya Pak ya, kemudian berkoordinasi dengan wali dan wali Iya. kelas dan juga BK, apabila itu persoalannya ringan ya Pak ya. Dan Ya, kalau langsung. misalkan berat mungkin langsung ke Bapak atau melewati komite dan juga Disdikbud seperti itu Pak ya. Bersama-sama Iya. dengan wali kelas. Ya. Apakah ada penjadwalan evaluasi nih Pak melalui dari wali kelas? Apakah ada? Penjadwalan tergantung dari kesepakatan, artinya pertama pemanggilan itu pada hari tertentu yang bisa kita waktunya luang untuk kepala sekolah dan wali kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil kesepakatan nanti dengan orang tua bagaimana pada hari itu. Lalu penyelesaiannya seperti apa, maka dijadwalkan setelah itu. Jadi langkah itu merupakan 3 langkah. Undangan yang pertama, langkah kedua adalah penyelesaian kasus, yang ketiga adalah observasi kasus sampai sejauh mana perkembangan perubahan siswa tersebut. Iya. Dari tadi panggilan, yang kedua itu adalah penyelesaian ya Pak ya? Penyelesaian, Terus yang yang terakhir ketiga tadi observasi. observasi. Oke. Dari tadi dalam penyelesaian kasus dilema etika nih Pak, berarti adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak nih atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor berarti keterlibatan berbagai pihak. Pasti ada itu, semua guru mata pelajaran itu akan terlibat. Kemudian guru BK sendiri juga terlibat, untuk stakeholder itu komite sekolah juga akan dilibatkan dan merupakan pemangku kepentingan sangat besar. Dan terakhir pihak pengawas dan dinas kebudayaan. Gitu ya Pak ya. Oke, berarti yang mempermudah atau membantu Bapak dalam kegiatan, maksudnya dalam menyelesaikan pengambilan keputusan yaitu semua guru mapel ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian dari guru BK dan juga stakeholder, kemudian dan juga pengawas dan juga dari Disdikbud. Oke. Baik nih Pak, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi nih, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Bahwa setiap kasus itu berbeda-beda, Bu. Karena perbedaan kasus berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan budaya, suku, itu berbeda-beda. Artinya setiap kasus tidak boleh disamakan. Ada perbedaan yang saat ini kan masalah berdiferensiasi itu kan utama. Maka yang perlu kita sikapi terutama dengan masalah pembelajaran dalam mengambil keputusan secara dilema estetik ini, kita harus fokus kepada siswa, masa depan siswa. Artinya kita mengambil keputusan itu harus berkeadilan dan seadil-adilnya. Itu bukan menurut pribadi kepala sekolah, tapi menurut berbagai kolaborasi tadi, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, komite, dan lain sebagainya. Utamakan adalah untuk masa depan siswa tahun ini ya, tahun kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan Allah melindungi dan meridhoi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Berarti nanti dari tadi pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yaitu
artinya tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan Betul. Pak ya, dalam untuk memperoleh keadilan untuk siswa. Kemudian fokusnya juga harus ke Ke siswa. siswa, utama siswa sekali. Baik Bapak, terima kasih sekali buat Bapak sudah memiliki waktu dengan saya. Akhirnya di sini saya ingin belajar banyak nih dengan Bapak, kan akhirnya ada sedikit masukan buat saya, saran buat saya, sehingga mungkin suatu saat kita tidak tahu Pak ya, kalau saya menjadi seorang pemimpin nantinya mungkin saya bisa belajar dari Pian dan juga dari Bapak Ibu kepala sekolah yang lain. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mardiatun Nisa, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu Siti Aisyah MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 7 Tanah Grobek. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih nih Bu, diberikan kesempatan kepada saya, Ibu meluangkan waktunya pada waktu sesi diwawancara ini. Saya berharap nih Bu, pada sesi wawancara ini dapat memberikan manfaat buat saya dan teman-teman yang lain berkaitan bagaimana nih seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan melalui berdasarkan dengan nilai kebajikan. Ya. Diketahui ini Bu ya, Bu Siti mungkin kalau dikatakan sebagai seorang pemimpin masih dikatakan baru ya Bu ya, masih baru dalam menjadi seorang kepala sekolah. Tapi lepas dari hal itu pasti Ibu sudah mengalami beberapa pengalaman-pengalaman real atau yang sangat luar biasa nih di sekolah, ya kan Bu ya. Oke. Selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, bagaimana nih Anda bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Baik, dilema moral memang apa ya, mungkin ya tadi ya dilema, namanya dilema, jadi emang ke kiri salah, ke kanan juga serba salah. Dan namun intinya pada saat saya harus mengambil keputusan dengan dilema tadi, minimal saya pertama mencari prioritas masalahnya ini apa. Prioritas masalahnya apa, kemudian sehingga bisa saya mencari atau menemukan jalan keluarnya itu seperti apa terhadap tadi masalah yang dilema tadi. Ya, berarti untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini berarti Ibu harus mencari tahu ya prioritas permasalahannya seperti apa, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya Bu ya. Siap. Untuk menemukan penyelesaiannya dari kasus yang dihadapi gitu ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu, selama menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama yang saya ambil sama halnya dengan yang tadi, saya mencari yang urgent dulu, masalah yang urgent, masalah yang memang harus segera diberikan jalan keluar dengan tidak mementingkan kepentingan individu tadi, sehingga pada saat masalah yang paling harus diselesaikan, kemudian baru masalah-masalah selanjutnya. Yang intinya saya mendahulukan masalah-masalah yang urgent dulu. Oke, berarti yang didahulukan adalah yang urgent dulu Bu ya, yang diprioritaskan ya Bu ya. Seperti untuk mementingkan kepentingan individu itu sendiri. Ya. Oke, berarti ini dari prioritas yang ingin Ibu dahulukan, berarti pasti ada langkah-langkah ini Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu lakukan ini? Awalnya langkah pertama mencari langkah pertama masalahnya ini apa nih? Oke. Setelah masalahnya ini apa, biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya biasanya memanggil tim stakeholder sekolah. Stakeholder ini saya kesiswaan, kurikulum, dan bimbingan konseling. Biasa saya berdiskusi dengan mereka
dengan problem ini seperti apa. Setelah itu baru kami tarik kesimpulan, tarik jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian dalam penarikan kesimpulan tadi, kami tetap mencari fakta-fakta di dalam masalah tadi, fakta-fakta yang bisa kami fakta-fakta benar atau salah dalam masalah tersebut, sehingga kami bisa menarik kesimpulan atau mencari jalan keluar dari masalah itu. Baik, berarti langkah yang pertama itu dipelajari dulu masalahnya Bu ya, seperti apa ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, ya. Kemudian mencari fakta dari benar atau salahnya. Betul. Dan berkolaborasi dengan stakeholder Bu ya, dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah ya. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tadi seperti yang tadi saya mementingkan yang masalah urgent dulu. Masalah yang prioritas dulu, itu yang biasa saya lakukan terlebih dahulu, dengan tetap berdiskusi sebelum mengambil keputusan atau jalan keluar si masalah tadi. Seperti itu. Oke, berarti menyelesaikan masalah yang terprioritas ya, atau yang urgent dengan berdiskusi sebelum mengambil keputusan ya Bu, dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Seperti itu. Oke, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal mungkin gini, saya namanya dilema ya, berarti ada satu masalah yang mungkin di satu sisi saya punya peraturan di sekolah, di satu sisi juga saya melihat ini juga harus saya tindak lanjut. Ya, saya ada rasa keadilan untuk dia. Misalnya seperti ini, kami di Muara Pasir cenderung itu warga atau anak-anak siswa-siswa kami itu pada saat izin itu cenderung ke luar daerah, sehingga keluar daerah otomatis panjang, izinnya itu panjang. Bahkan ada yang izinnya seminggu, datangnya 3 minggu. Nah, di satu sisi saya punya peraturan di sekolah nih, misalnya dalam satu semester ketidakhadiran hanya 14 hari. Sementara tadi 3 minggu. Nah, dan itu pada saat saya memberikan izin dengan satu anak yang lain akan melihat, siswa yang lain akan melihat, bisa jadi akan mengikuti, bahasanya gitu. Jadi di satu sisi dilema saya itu kayak tadi, mau saya tidak izinkan anak peserta didik saya di Muara itu pada saat keluar daerah itu memang 2 tahun sekali. Jadi memang momen-momen penting sehingga dia keluar tadi, izin tadi. Nah, sehingga itu yang membuat saya dan tim stakeholder sekolah kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya supaya tidak bertabrakan dengan peraturan kita. Jadi peraturan tetap kita tegakkan dengan cara tadi, si anak tadi izinnya juga bahasanya tidak terlalu lama, karena kita tetap memegang teguh peraturan yang sudah kita diskusikan. Apalagi peraturan sekolah kita sudah diskusikan dengan komite sekolah, sehingga komite sekolah sebagai jembatan ke warga, saya yakin sudah memberitahu warga. Berarti ini lari ke dilema etika tentang paradigma rasa keadilan dan juga rasa kasihan ya Ibu. Seperti itu. Dimana di satu sisi kita kasihan dengan siswa karena mungkin tadi ya 2 atau 3 tahun mereka bisa pulang. Nah, ketika pada saat itu ya memang dari rasa keadilannya itu ada pihak yang lain mengikuti jejak si temannya tersebut gitu ya. Seperti itu. Berarti masuk di paradigma tersebut. Baik nih Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara nih Bu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dapat Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kah atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Penjadwalan tuh sepertinya tidak. Penjadwalan tidak ada. Hanya saja pada saat si kasus ini ada,
Tidak juga saya langsung mengambil keputusan, karena juga sejatinya tadi saya harus mencari fakta-fakta dulu, data-data dulu, sehingga bisa saya tarik keputusannya seperti apa. Saya berdiskusi dengan tim stakeholder, kami bicarakan, dan juga dengan si peserta didik tadi. Oh ya. Kami berdiskusi sehingga tidak lagi mengulanginya. Oke. Berarti tadi berkolaborasi Bu ya? Tetap berkolaborasi dengan wali kelas dan juga komite atau stakeholder sekolah ya Bu ya? Iya. Dan di mana Ibu juga belum tidak memiliki jadwal tersendiri Bu ya, tetapi dalam melakukan penyelesaian kasus itu dengan tim stakeholder ya yang ada di sekolah. Ya, tetap diskusi. Ya. Berarti adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema tersebut? Ada, salah satunya adalah tim stakeholder sekolah. Kurikulum, kesiswaan, serta konseling, guru konseling itu yang biasa membantu dengan wali kelas. Berarti di lingkup sekolah saja Ibu ya di stakeholdernya. Ya. Oke, yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya. Yang pertama, saya banyak belajar dari pengalaman, baik pengalaman sendiri, pengalaman teman sejawat, atau pengalaman dari orang-orang yang saya lihat sendiri, sehingga itu bisa jadi pengalaman saya, pembelajaran untuk saya ke depannya. Kemudian saya belajar sering berkomunikasi, dalam arti saya berdiskusi dengan teman-teman guru, salah satunya adalah stakeholder, kemudian dengan komite yang sejatinya komite itu adalah penyambung antara sekolah dan orang tua. Lebih cenderung banyak komunikasi ya. Salah satunya seperti itu Bu. Oke, berarti banyak belajar Bu ya? Ya. Banyak belajar dari pengalaman sendiri dan juga dari orang lain di sekitarnya. Kemudian perlunya diskusi forum Bu ya? Siap. Diskusi forum dengan pihak sekolah, baik Dengan itu sekolah, dari ya. stakeholder, komite, karena komite adalah penyambung dari orang tua Dan ke sekolah. Ya. Seperti itu. Terima kasih lagi nih Bu telah bersedia mengikuti sesi wawancara ini, dimana nih saya sudah sedikit belajar dan sudah sedikit memahami dari pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Dan Sama-sama. saya berharap nih nilai-nilai kebajikan yang telah Ibu sampaikan tadi, baik dalam pengambilan keputusan, dari nilai-nilai kebajikan yang telah Ibu sampaikan tadi itu menjadi bagian dari persiapan saya nih Bu, apabila suatu saat saya dijadikan sebagai pemimpin instansi pendidikan. Amin. Amin. Demikian Semoga. sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Semoga dari video ini bisa diambil manfaatnya bagi semua pihak dan semua yang memerlukan informasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.